Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتح بيد الشفاء والصحة والعافية والسلام والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني وثم إلى روح كي هجي صف النظامي ثم إلى روح كي هجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي هجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد ثم إلى روح أستاذ حسن بن شافي الدين ثم إلى روح أستاذ هجي فتح الرحمن بن هجي أحمد صرع وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح هجي صالح بن هجي واسن ثم إلى روح هجي مرتع بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي متاسم بن هجي ساوي ثم إلى روح هجي متامين بن هجي ساوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan para asatidzah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, di antaranya orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Akhyar, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Syuhada, Imam sholat subuh kita,
Bapak Ustadz Insinyur Husain Fauzi, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Habib Zain Al-Munawar, Ketua Pembangunan tahap ketiga yang dikit lagi selesai tugasnya. Kalau mau dilanjutkan tahap 4 boleh, dia lagi ya. Bapak Haji Bakhtiar, bendahara yang nggak digantiin ya. Haji Warsono, Ibu Salim, Arsan Sabu, Ustadz Ayatullah, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-9 daripada bulan suci Ramadan. Gak berasa cepat waktunya. Masih ingat kita ketika mau sholat tarawih pertama nunggu-nunggu. Masih ingat kan ya? Masih ingat. Sekarang tiba-tiba udah hari ke-9. Artinya fase pertama Ramadan ini bakal habis. Ya. Ntar malam udah malam ke-10. Cepat waktunya. Ya. Udah ada tuntutan buat beli baju baru. Udah pada mesen kue-kue. Padahal THR juga belum turun. Ya Pak Borkon ya? Iya, rencananya minggu depan katanya. Ya, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, baca Quran kita mulai dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan aqsamul qalb, pembagian hati. Ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang selamat, dan kita sudah bahas yang pertama qalbun mayyitun, hati yang mati. Yang kedua kita akan bahas adalah qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun marid, hati yang sakit ini bisa aja terjadi pada orang yang beriman. Kalau kemarin hati yang mati adalah orang yang memiliki hati yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu melaksanakan apa yang Allah larang. Kalau hati yang sakit, dia orang beriman. Sholat dia kerjain, puasa dia kerjain, ngaji dia kerjain, sedekah nggak pernah tinggal, kebaikan-kebaikan apapun dia kerjain. Tapi di dalam melaksanaan perintah-perintah Allah itu tercampur sesuatu yang mestinya tidak ada. Apa itu? Ada riyaknya, ada sombongnya, ada sum'ahnya, ada ghaflahnya, lalai, ya, ada dengkinya, macam-macam. Jadi orang yang punya hati sakit, dia tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Larangan-larangan Allah dia jauhi. Tapi hatinya masih punya sifat ujub, riya, dengki, ghaflah, marah, macam-macam. Penyakit hati menurut Asy-Syarqawi itu ada 9. Kalau kita bahas 9-9-nya, itu satu hari, satu bahasan. Sehari, berarti 9 hari, ya nggak? Makanya nggak banyak-banyak yang kita bahas, yang sering-sering aja, ya. Kita lihat sebenarnya, banyak orang-orang yang mengerjakan sholat misalnya. Itu kan sehat hatinya ya? Sehat nggak? Sehat. Tapi dikerjakan, kalau zuhur, entah dikerjakan jam 3. Masih sholat nggak? Sholat. Tapi kerjainnya jam 3, gitu.
Asar dia sholat, kerjainnya jam berapa? 5:30, masih sholat ya nggak? Tuh, kalau orang yang hatinya mati, zuhur nggak dikerjain, asar nggak dikerjain, yang hatinya sakit, sholat dikerjain, tapi mendekati waktunya habis, itu juga termasuk goflah, lalai, ya. Puasa dikerjain, tapi ngomongin orang jalan terus. Jadi itu ada nggak dalam diri kita? Kalau kata Bang Hasan, itu bukan saya. Bang Hasan ya, bukan saya itu. Saya tidak termasuk dalam kategori itu, ya gitu. Ya. Disuruh sedekah, oh paling dulu. Ya, paling dulu disuruh sedekah. Tapi dalam sedekahnya itu ada kepingin disebutin. Jangan sebutkan nama saya, hamba Allah saja. Hamba Allah 5 juta, itu nama saya tuh, hamba Allah saja. Jadi masih ada tuh sifat-sifat seperti itu. Nah, kita akan bahas satu sifat dulu. Penyakit hati yang ini bisa menjadi sumber penyakit-penyakit yang lain. Ya. Sederhana kalimatnya, hasad. Sederhana, hasad. Dengki, iri hati. Ya. Orang hasad itu adalah orang yang apabila dia melihat nikmat yang ada pada orang, dia kepengen nikmat itu pindah ke diri kita. Ya. Ada orang tetangga baru beli, apa yang dibeli? PCX. Cakep nggak? Cakep. Di rumahnya cuma ada legenda. Ngomong dah. Bang, kenapa? Itu tetangga 3 dengan kita tuh baru beli PCX, Bang. Kita kapan? Oh, kita kapan belinya? Beli namanya NM apa? Namanya apaan kek? Aerox kek beli gitu. Masa tetangga kita bisa beli PCX, kita kagak bisa? Orang yang punya motor bagus, yang repot kita. Padahal yang punya motor bagus belum tentu senang. Yang punya motor legenda belum tentu susah. Yang punya motor bagus, dia bingung bulan depan bayar berapa, ada nggak duitnya? Nyicil kan ya? Yang punya legenda tenang saja. Kenapa? Bulan depan nggak bayar cicilan, emang punya lama ya nggak? Jadi belum tentu orang yang punya barang bagus, sesuatu yang baru, itu dia seneng. Bisa jadi dia punya sesuatu yang baru, punya beban dalam pikirannya. Besok mesti bayar lagi. Bulan depan, bulan berikutnya mesti bayar. Masih ada beberapa cicilan. Kita yang punya barang yang biasa-biasa saja, motor yang biasa-biasa saja, terkadang nggak syukur, terkadang tidak bersyukur. Makanya orang yang hasad itu, mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lihat adalah apa yang ada pada orang, sementara yang ada pada dirinya nggak pernah disyukurin. Ini orang hasad, kalau cuman kepengen memiliki atau berpindah, memiliki sesuatu yang sama dengan orang tersebut, masih nggak apa-apa, nggak berbahaya. Yang berbahaya itu apabila dia kepengen nikmat yang ada pada orang itu hilang dan berpindah sama dia, itu bahaya. Kalau udah seperti itu, biasanya yang akan timbul adalah rasa benci sama orang. Kemudian timbul dendam, timbul marah, timbul fitnah. Apaan aja dia kerjain. Karena itu Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kita, iyyakum wal hasadah. Jauhilah oleh kamu hasad, dengki, iri hati. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena yang namanya hasad, dengki itu memakan, menghabiskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita buat. Kama ta'kulun narul haqabah,
sebagaimana api melahap kayu. Kalau kayu dibakar sama api, itu kayu habis nggak? Jadi arang, bisa jadi abu. Sama dengan hasad. Kita hasad sama orang, kebaikan-kebaikan kita bisa hilang. Bahkan kita akan menjadi orang yang celaka. Nabi Muhammad SAW sering sekali menasihati sahabatnya untuk tidak melakukan hasad. Dalam beberapa hadis disebutkan, contoh misalnya, jika Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya, la tabaghadu, jangan saling membenci, wala tahasadu, jangan saling mendengki, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, wala tamaqa'u, jangan memutuskan silaturahmi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah itu yang bersaudara. Dan saya kan lihat itu ada orang kaya, hartanya banyak. Saya kan pengen juga kayak dia. Masa nggak boleh sih? Boleh. Saya melihat itu ada orang di kebagusan RT 10, ya, orangnya pinter. Saya pengen kayak dia. Boleh nggak? Boleh. Kata Nabi Muhammad SAW, la hasada, jangan dengki, jangan iri, illa fi isnaitain, kecuali dalam dua hal. Nah, kita boleh nih, ya, iri dengan dua hal. Apa itu? Rajulun atahullahu malan, kepada seseorang yang Allah kasih harta, hartanya banyak, ya. Fasallatuhu, kemudian dia gunakan hartanya ala halakatihi fil haq, dalam kebenaran. Dia punya harta banyak, setiap ada taklim nyumbang, setiap ada masjid mau dibangun nyumbang, setiap hari kasih makan anak yatim. Saya pengen kayak dia. Boleh nggak? Boleh. Pengen punya harta banyak dan hartanya digunakan untuk kebaikan. Sini ada saudara kita, ya, yang kalau ada kegiatan apapun dia nyumbang. Ya, orang depan masjid Nurul Hidayat. Di mana ada taklim, nyumbang 2 juta. Rabu 2 juta, Sabtu 2 juta, Ahad 2 juta. Itu orang duitnya agak bisa habis. Ya. Ada apa aja dia nyumbang. Ya. Pengen kita seperti dia, tapi harus dengan cara-cara yang baik memperoleh harta tersebut. Atau kata Nabi, wa rajulan atahullah hikmah, Allah memberikan kepada orang itu hikmah, ilmu, bahwa yaqdi biha, kemudian diamalin itu ilmunya, wa yu'allimuha, atau diajarin ke orang-orang. Saya pengen itu kayak kiai itu, dia punya ilmu, dia amalin, dia ngajar lagi. Itu boleh seperti itu. Yang nggak boleh itu apabila kita kepengen sesuatu yang dimiliki orang agar orang tersebut hilang nikmatnya. Dan orang yang punya sifat hasad ini itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Dalam kitab Qawaidul Mukhtarah, ini kalau pesan istri saya nih, kalau ada pengisian ada yang cerita gitu, makanya saya nyari ceritanya. Gimana nih ada kisah-kisah seperti ini? Untung saya punya buku Nawadir, itu buku kisah-kisah langka, ada 215 kisah-kisah gitu. Tapi tidak semua apa yang mesti kita sampaikan tema hari ini ada kisahnya, tidak semua, ya. Alhamdulillah ini ada dalam kitab Qawaidul Mukhtarah, bahkan di kitab Mukasyafatul Qulub juga ada ceritanya, hampir sama. Jadi ada di zaman Al-Mu'tasim Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah. Dia punya penasehat. Penasehat ini punya keistimewaan khusus. Dia boleh datang kapan aja, nggak boleh tanpa izin. Pokoknya dia mau datang aja, nggak perlu buat janji. Begitu dia masuk dari pintu gerbang, pengawal dan bukain, nggak bilang pengawal, Tuan Raja
ada sini, enggak, masuk aja. Ya, seorang penasehat, orang soleh. Dan dia selalu langsung masuk ke tempat Tuan Raja berada. Sultan berada, Khalifah berada. Datang dia ke situ. Setiap hari dia nasihatin. Karena orang ini selalu bergaul dengan masyarakat, dia lihat di lingkungan masyarakat. Tuan Raja, di pasar ini begini. Tuan Raja, daerah ini begini. Tuan Raja, sebagai khalifah, harusnya begini. Pokoknya setiap hari, orang ini selalu memberikan masukan. Kalau dia nggak sempat, jadi kagak datang. Pokoknya semaunya aja, bebas. Ya. Punya izin khusus. Pokoknya kalau dia datang, bukain aja pintu. Gak usah manggil saya, suruh ke tempat saya langsung. Kondisi ini berjalan lama, sehingga ada seorang perdana menteri. Perdana menteri kan ibaratnya orang kedua dari sultan, ya, orang kedua. Dia ngelihat nih kedekatan sultan dengan orang soleh tersebut. Dia mikirin nih kalau seandainya begini terus, posisi saya sebagai perdana menteri bisa tergeser dan omongan saya bisa nggak dianggap karena sultan lebih percaya sama orang soleh tersebut, ulama tersebut. Lalu dia berencana bagaimana caranya kondisi ini bisa berubah. Saya harus menyingkirkan orang ini. Saya harus menyingkirkan orang yang selalu bertemu dengan raja ini karena akan mengganggu posisi saya sebagai perdana menteri. Suatu ketika ada kesempatan dia bertemu dengan sultan. Dia bilang sama sultan, wahai tuan raja, orang yang sering nemuin tuan raja, yang sering ngasih nasihat tuan, itu kalau keluar selalu bilang sama pengawal. Bilang apa? Bahwa mulut tuan raja itu bau, gak enak. Dan itu sudah tersebar katanya, bahwa mulut tuan raja itu bau. Tandanya kalau dia ngomong, dia selalu menutup mulutnya, menutup hidungnya. Kenapa? Nggak mau mencium bau mulut tuan raja. Kata tuan raja, saya tidak akan percaya kalau saya tidak membuktikannya sendiri. Nah, lalu perdana menteri ngatur siasat lagi. Bagaimana caranya orang itu kalau bicara nutup mulutnya. Sebelum orang itu datang ke istana, diundanglah orang soleh itu ke rumah perdana menteri. Dirayu itu biar datang. Akhirnya setuju dah. Kapan waktunya? Tanggal 10 Ramadan. Di mana? Di sini, di rumahnya. Karena ingin nyambut tamu dan punya niat buruk, dia siapkan makanan. Makanan orang-orang Arab. Apa mengesan? Nasi kebuli, udah. Tahunya nasi kebuli aja udah. Disediakan nasi yang enak-enak. Dan dia bilang sama tukang masaknya, pakaiin bawang yang banyak. Bawang gorengnya itu taruh di atas makanan yang banyak. Jangan lupa bawang bombaynya juga. Ya. Kalau kita makan bawang bombay, bawang goreng, bau nggak boleh kita? Apalagi banyak itu makanan. Ya, nah, disediain tuh makanan. Nah, karena disediain dia makan. Makannya banyak. Makan bawangnya banyak, apalagi bawang goreng. Enak kan kalau makan bawang goreng. Nah, makan banyak. Sudah selesai makan, Tuan Perdana Menteri bilang, nanti habis ini kamu kan mau ke Tuan Raja. Iya. Jangan dekat-dekat ngomongnya sama Tuan Raja. Nah emang kenapa? Itu kan kamu habis makan bawang. Banyak lagi. Nanti bau mulut kamu. Makanya nanti kalau ngomong sama Tuan Raja, ya, kalaupun disuruh dekat, tutup mulut kamu. Tutup mulut kamu. Baiklah kalau gitu. Setelah makan, udah kenyang, dia bertemu dengan Tuan Raja. Datang ke istana. Sampai di sana, dia menjauh. Biasanya kan dekat, jauh. Kenapa menjauh? Takut kalau dia ngomong, Tuan Raja mencium bau dari mulutnya.
Tapi Tuan Raja bilang, sini, dekat saya, ngomong. Beri saya nasihat. Begitu hendak memberikan nasihat, dia begini. Dikasih tahu, Tuan Raja harus begini. Tapi dia tutup mulut dan hidungnya. Dan Tuan Raja itu kepikiran omongan Tuan Perdana Menteri bahwa dia nutup mulutnya itu karena menganggap mulut Tuan Raja bau. Gitu. Akhirnya Tuan Raja bilang, dalam hatinya, benar nih omongan Perdana Menteri saya bahwa orang yang sering ngasih nasihat saya menganggap saya punya mulut yang bau. Akhirnya sebelum keluar, Tuan Raja tulis surat. Biasanya kalau Tuan Raja tulis surat, itu isinya hadiah. Misalnya, berikan orang yang bawa surat ini 1 kilogram emas. Nah, Tuan Raja itu nulis. Lalu berikan ke orang soleh itu. Berikan surat ini ke pengawal saya yang ini. Itu orangnya di sana. Siap. Tolong ya. Itu orang nggak buka isi suratnya apa. Nggak buka. Dia bawa aja karena perintah juga kan. Dibawa tuh suratnya sama orang soleh. Sebelum sampai, dicegat sama Perdana Menteri. Kata Perdana Menteri, bagaimana? Apa yang kamu sampaikan ke Tuan Raja? Saya sampaikan begini. Dan saya dikasih surat nih. Nah, anggapan Perdana Menteri, itu isi surat isinya hadiah. Biasanya hadiahnya banyak kalau Tuan Raja ngasih. Karena itu dia syakatin. Daripada kamu capek-capek ngasih ke pengawal itu, pergi jauh-jauh, mendingan kamu pulang. Itu suratnya biar saya ngasih. Ya. Sebagai gantinya saya kasih kamu 2.000 dinar. Kalau dihitung-hitung dinar Bahrain, ya, itu sekitar 85 juta. Nah, kira-kira kalau kita seperti itu, mau nganterin surat apa ngambil duit? Yang realistis saja nggak, ambil aja duitnya nggak. Nah, itu dibujuk, enggak, saya disuruh nganterin. Saya sendiri, udah, kan saya Perdana Menteri, saya tahu, udah, kamu sini suratnya, saya kasih duit 2.000 dinar. Akhirnya diambil 2.000 dinar. Terima kasih ya, pulang tuh, orang soleh ke rumahnya. Tinggal Perdana Menteri yang terima surat yang harus memberikan kepada pengawal raja. Dia jalan, dia nggak tahu isinya apa ini. Begitu sampai ke pengawal kasih surat. Ini ada titipan surat dari Tuan Raja yang mesti kamu laksanakan. Ya, bukan. Ya. Panggil teman. Sini. Pegang dia. Nah, apa yang kamu lakukan? Isi surat ini, siapa saja yang bawa surat ini, penggal kepalanya. Pikiran dia apa? Hadiah, isi suratnya, siapapun yang bawa surat ini, penggal kepalanya. Kata Perdana Menteri, tunggu dulu, tunda dulu. Saya akan melakukan konfirmasi dengan raja. Kata pengawal, tidak ada kalimat konfirmasi dalam kalimat ini. Saya harus segera melaksanakan perintah raja. Akhirnya itu Perdana Menteri dipenggal kepalanya. Awalnya apa? Hasut. Ya, duitnya hilang, kepalanya hilang, jabatan hilang, mati. Mati dah tuh Perdana Menteri akibat hasutnya. Sehari 2 hari Tuan Raja nggak ngelihat Perdana Menteri. Seminggu nggak ngelihat Perdana Menteri. 1 minggu itu orang soleh datang ke situ. Dia kaget. Lah, bukannya dia seharusnya mati? Karena isi suratnya suruh penggal. Akhirnya nanya, apa yang kamu lakukan dengan surat saya? Oh, itu. Waktu saya keluar dari ruangan Tuan Raja, itu saya di tengah jalan dijegat sama Perdana Menteri. Saya dirayu agar surat yang Tuan Raja kasih, dia yang sampaikan.
Saya udah nolak, didesak juga. Akhirnya saya kasih datu suratnya. Saya malah dikasih duit 2.000 dinar. Gitu. Emang apa sih isi suratnya? Kata dia, baru sesungguhnya surat itu berisi agar yang bawa surat ini dipenggal kepalanya. Nah, orang soalnya, kenapa Tuan Raja ingin memenggal kepala saya? Karena laporan Perdana Menteri, kamu kalau ngomong sama saya, waktu ngomong kemarin itu, nutupin mulutnya dan nganggap mulut saya itu bau, dan sudah kamu bilang kepada para pengawal-pengawal saya. Akhirnya ceritain, oh nggak begitu. Sebelum datang kemari, saya diundang Perdana Menteri menyantap makanan. Kebetulan saya doyan sama bawang, saya banyak makan bawang. Dan Perdana Menteri menyuruh saya bahwasanya kalau ngomong sama Tuan Raja harus nutup mulutnya. Oh, ternyata ini adalah akal bulus dari Perdana Menteri. Akibat dengki, akibat hasud, akibat kepengen dia mendapat perhatian dari raja, dia melakukan siasat jahat untuk menyingkirkan orang soleh tersebut. Sehingga kembali azabnya, hukumannya kepada dirinya sendiri. Karena itu hindari yang namanya hasad. Karena orang hasad itu adalah orang yang hidupnya nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Dia mikirin nikmat orang mulu, sampai nggak bisa tidur tuh. Orang kaya dipikirin, orang punya nikmat dipikirin, orang sukses dipikirin. Belum tidur dimikirin mulu. Susah tidur jadinya ya. Yang kedua biasanya orang hasad itu dendam. Gimana caranya nikmat orang ini hilang dari orang tersebut dan pindah sama kita. Dan biasanya orang yang hasad ini selalu memunculkan sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang lain. Seperti ghibah, fitnah. Tadi awalnya fitnah, ya kan? Memfitnah orang soleh. Itu yang akan timbul. Karena itu, iyyakum wal hasadah. Jauhi hasad, jauhi dengki. Apakah kita nggak punya sifat dengki? Ada. Sifat dengki itu bukan hanya ada sama orang biasa, sama kiai juga ada. Yang punya majlis taklim juga ada. Di sini banyak majlis taklim, banyak nggak? Banyak. Satu sama lain saling mempengaruhi. Datang ke tempat saya, datang ke tempat saya. Di Jumat ada 2, saling mempengaruhi. Ya, di subuh ada banyak, saling mempengaruhi. Di Ahad ada banyak, saling mempengaruhi. Kalau kita nggak perlu begitu, masa bodoh. Itu mau majlis taklim mana terserah. Yang kita pikirin majlis taklim kita aja gitu. Orang lain mau banyak, biarin aja. Gitu. Di sini dikit, biarin aja. Ngapain bikin-bikin? Ya, dan itu akan menimbulkan hidup yang tentram, yang tenang. Gak usah mikirin orang. Nikmatin hidup kita. Karena orang yang hasad tidak bisa menikmati hidup. Benar, benar. Iya. Pikirannya itu selalu, wah, dihantui sesuatu yang gak seneng pokoknya. Hidupnya gak tenang. Kalau kita pengen hidup tenang, syukurin apa yang sudah kita punya. Kita punya duit 1 juta, alhamdulillah. 2 juta, alhamdulillah. Punya 3 juta, alhamdulillah. Punya 100 juta, alhamdulillah. Semakin banyak, semakin syukur tuh. Ya. Tapi kalau orang yang sedikit tidak bersyukur, yang banyak juga nggak bakal bersyukur. Mulailah bersyukur dari yang sedikit. Kalau kita punya banyak, kita tetap bersyukur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan jamaah yang hari ini hadir, maupun jamaah yang hari ini tidak hadir, jamaah Masjid Nurul Hidayah, Allah hindarkan dari penyakit hati yang namanya hasad. Orang yang terhindar dari penyakit hati yang bernama hasad, insya Allah hidupnya tenang, hidupnya tentram. Besok kita akan bahas penyakit hati yang lain yang memang ada pada diri kita. Saya ngomong gini bukan berarti saya tidak punya sifat hasad. Punya. Tetapi kita mencoba mengkikis sifat-sifat itu
Dengan saya menyampaikan, suatu saat kalau saya hasad dengan orang, ada orang yang bakal ngingetin saya. Ya enggak? Kalau di rumah begitu. Kalau saya ngomong, kemudian saya tidak melakukan, ada bini saya, ada anak saya yang selalu ngingetin. Nah, jadi ntar kalau saya berhasad sama orang, ingetin, saya pernah menyampaikan hasad. Ustadz dulu pernah menyampaikan hasad, jangan hasad sama orang. Nah, jadi kan kena sama diri kita. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya buat diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ramadan ya Habib, Ramadan laitaka dawman qarib, la tanqadi anta lirruhi dawa. Ramadan ya Habib, Ramadan laitaka dawman qarib, la tanqadi anta lirruhi dawa. Sallallahu alaihi wasallam.